Bea Cukai Kudus bersama pemerintah Kabupaten Kudus memusnahkan barang kena cukai, BKC, ilegal di halaman Pendopo Kudus, Selasa, 17 Juni 2025. Barang yang dimusnahkan tersebut ada sebanyak 6 juta batang lebih rokok ilegal dan 50 liter minuman yang mengandung etil alkohol. Pemusnahan jutaan batang rokok ilegal tersebut dengan cara membakarnya sebagian kecil. Kemudian sisanya dimusnahkan dengan cara ditimbun di TPA Tanjung Rejo Kudus dengan diangkut menggunakan 8 truk. Kepala Kantor Bea Cukai Kudus Leni Ika Wahyudiastuti mengatakan, sebanyak 6 juta batang lebih itu terdiri atas 5,98 juta batang sigaret kretek mesin, SKM, 1.760 batang sigaret kretek tangan, SKT, 19.180 batang sigaret putih mesin, SPM, dan 50 liter minuman yang mengandung etil alkohol, MMEA. Secara keseluruhan berat barang ilegal ini diperkirakan mencapai lebih dari 10 ton. Total nilai barang yang dimusnahkan mencapai 8,28 miliar rupiah dengan potensi kerugian negara 5,75 miliar rupiah, yang rinciannya dari penerimaan cukai sebesar 4,48 miliar rupiah, PPN sebesar 819,96 juta rupiah, dan pajak rokok 447,69 juta rupiah, kata Leni. Barang sebanyak itu yang dimusnahkan dari hasil penindakan sebanyak 61 kali di seluruh wilayah eks-Karesidenan Pati yang meliputi wilayah Kabupaten Jepara, Kudus, Pati, Rembang, dan Blora sepanjang Januari 2024 sampai November 2024. Dalam temuan atas rokok ilegal, kata Leni, terdapat modus yang bermacam-macam. Misalnya dengan pengiriman barang dari satu daerah ke daerah lain, menggunakan jasa pengiriman ekspedisi, dan menyimpannya di gudang. Jumlahnya berapa dan modusnya apa saja Bu? Oh iya, kalau jumlahnya nanti secara detailnya tadi kan sudah saya sampaikan juga sekitar ada 10 ton, lebih dari 10 ton, kemudian 6.1.379 batang. Nanti ada teman-teman akan menerima lembaran siaran persnya untuk melihat detailnya. Okay. Kemudian modusnya macam-macam. Ada dari, karena memang tadi yang sudah disampaikan Pak Bupati, melintasi wilayah kerja kami, karena wilayah kerja kami ada 5 kabupaten yang seperti yang saya sebutkan tadi. Ngapalkannya gampang, Paku, Jembara, Pati, Kudus, Jepara, Rembang, Blora. Nah itu memang melintasi 5 kabupaten ini, termasuk salah satunya Kabupaten Kudus. Bisa dari provinsi sebelah, bisa dari mana saja. Kemudian modusnya bisa karena perlintasan yang dibawa oleh sarana pengangkut, bisa juga karena pemeriksaan bangunan. Jadi ada bangunan kosong yang memang terdeteksi ada rokok ilegal di dalamnya, bisa juga karena perusahaan jasa titipan, jadi pengiriman paket dan lain sebagainya yang mungkin terindikasi itu berisi rokok ilegal. Jadi kurang lebih sudah ini sudah ada master yang tertangkap mungkin untuk melakukan. Nah, mereka tuh sistemnya adalah seperti jual putus ya. Mungkin mirip dengan narkoba gitu, sehingga memang kami agak kesulitan untuk mendeteksi siapa pemiliknya. Oleh karena itu, kami benar-benar membutuhkan dukungan dari masyarakat seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, bahwa setiap kali ada informasi mengenai keberadaan rokok ilegal, segera diinfokan kepada kami. Kami siap bekerja 24 jam 7 hari kerja. Bu, untuk kasus rokok ilegal di wilayah Jawa Tengah, apa ini sudah ada penurunan atau stagnan? Sebenarnya karena Jawa Tengah, Kudus di dalamnya, Jawa Tengah, Kudus di dalamnya itu kan ada di tengah-tengah, dan ini merupakan perlintasan. Nah, perlintasan ini kalau penurunan sepertinya masih sama dengan tahun lalu begitu ya, masih sama dengan tahun lalu kurang lebih. Namun kami akan tetap terus mencoba melakukan gembur rokok ilegal ini, karena seperti yang saya sampaikan dalam sambutan tadi, bahwa keberadaan rokok ilegal ini tentu akan menggerus pasar dari rokok-rokok yang legal, yang resmi, dan itu akan mematikan kehidupan masyarakat. Gitu. Ada angka penurunannya nggak Bu, melemahnya pasar rokok legal atas peredaran rokok ilegal? Sejauh ini saya tidak mendapatkan data pastinya melemah ya, tapi setiap kami melakukan intimasi dengan rokok-rokok, pengusaha rokok yang legal, itu mereka menyatakan keluhan bahwa ada penurunan produksi karena saingannya bukan lagi rokok legal tapi rokok ilegal yang lebih murah ya. Yang lebih murah, karena kan kalau di Indonesia itu nggak peduli ada pitanya atau tidak ada pitanya, yang dibeli adalah yang murah. Gitu. Modus yang paling ramai apa Bu yang sejauh ini kalau ramai masih berimbang, gitu ya, masih berimbang. Itu ya memang ada kami melakukan pemeriksaan bangunan dan kami dapati di sana sudah kosong, tapi ada barang kena cukai ilegalnya. Jadi sudah ditinggal, nggak ada pemiliknya begitu. Ada juga yang dari perlintasan dari provinsi
sebelah gitu ya. Saya nggak sebutkan nama provinsinya, provinsi sebelah yang kemudian teman-teman ini karena kami ada di 5 kabupaten ini kami menyanggong terus kan mendapatkan informasi ada pergerakan, biasanya kan kami lakukan penegahan. Kalau wilayah Paku Jembara yang paling tinggi peredaran maupun produksi rokok ilegal mana Bu kalau boleh tahu Bu? Nanti tanya teman-teman di layanan informasi aja yang datanya lebih akurat ya. Gitu ya. Mungkin seperti itu. Terima kasih dari teman-teman Bea Cukai perwakilan Kabupaten Kudus ya yang telah melakukan operasi dan menangkap rokok-rokok ilegal yang melintasi atau yang beredar di Kabupaten Kudus ya. Tadi jumlahnya hampir berapa ton Bu? Hampir 10 ton. Hampir 10 ton. 10 ton lebih ya. Ya, ini sebagai pembelajaran kita bersama dan kami tanyakan tadi memang rokok ilegal itu kebanyakan dari luar kota atau yang melintas di Kabupaten Kudus. Kami harapkan nanti teman-teman pers, jajaran semua yang ada di Kabupaten Kudus, baik itu stakeholder yang ada ya, tokoh agama, tokoh masyarakat, bisa membantu kami dalam rangka menggempur rokok-rokok ilegal yang ada di Kabupaten Kudus. Sikap tegas dari Pemkab Kudus untuk menekan peredaran rokok ilegal terus. Kita akan bersama-sama. Nah, kita nanti bersama Bea Cukai, Pol PP, TNI, Polri, pengadilan, kejaksaan, dan nanti kami juga akan bekerja sama dengan dan instruksi kepada kepala desa, mungkin ada indikasi-indikasi produksi atau peredaran rokok ilegal bisa dilaporkan kepada Bea Cukai untuk ditindaklanjuti.